Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjutkan materi aritmetika sosialnya. Nah, hari ini kita akan membahas beberapa contoh soal penerapan mencari persentase keuntungan dalam perdagangan. Nah, untuk contoh soal yang pertama, di sini seorang pedagang mengeluarkan 1.500.000 untuk menjalankan usahanya. Jika pada hari itu ia mendapatkan keuntungan 10%, maka besar pendapatan yang didapatkan pada hari itu adalah, untuk soal cerita seperti ini lebih baik kalian tulis dulu apa yang diketahui. Nah, di sini diketahui modalnya, seorang pedagang mengeluarkan, berarti ini adalah modalnya. Modalnya 1.500.000. Oke. Jika pada hari itu yang mendapatkan keuntungan, berarti untung 10%. Yang ditanyakan pendapatan. Nah, berarti besar pendapatan itu bisa diperoleh dari modal dan untung. Nah, kita cari dulu untungnya ini 10% itu berapa? Berarti 10/100 dikali modalnya. Berarti 1.500.000. Nah, ini aku coret. Coret satu, berarti dia nilainya 150.000. Ini untungnya, ini baru untung ya. Jadi besar pendapatannya sama dengan modalnya ditambah keuntungannya, berarti 1.500.000 ditambah 150.000 sama dengan 1.650.000. Soal nomor 2. Pak Dedi membeli suatu sepeda motor bekas dengan harga 5 juta. Dalam waktu 1 minggu, motor tersebut dijual kembali dengan harga 110% dari harga belinya. Tentukan keuntungan Pak Dedi. Nah, di sini Pak Dedi membeli dengan harga 5 juta, berarti diketahui harga belinya. HP ya, harga beli 5 juta. Terus dalam waktu 1 minggu, motor tersebut dijual dengan harga 110% dari harga beli. Berarti ini adalah harga jualnya, HJ. 110%. Yang ditanyakan keuntungannya. Oke. Berarti kita cari dulu ini 110% itu berapa? Nah, berarti 110% artinya per 100 dikali harga belinya 5 juta. Coret nolnya, ini aku coret. Berarti 11 dikalikan dengan 500.000, berarti 55, nolnya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti dia hasil penjualannya itu 5.500.000, berarti untungnya berarti harga jual dikurangi harga belinya. 5.500.000 dikurangi 5 juta berapa? 500.000. Oke, next nomor 3. Pak Edi membeli mobil dengan harga 160 juta rupiah. Setelah 6 bulan dipakai, Pak Edi menjual mobil tersebut dengan harga 140 juta rupiah.
tentukan taksiran terdekat persentase kerugian yang ditanggung Pak Edi. Nah, tadi Pak Edi dia membeli, berarti ini adalah harga belinya. Setelah 6 bulan menjual dengan harga 140, berarti ini adalah harga jual. Lebih tinggi dari harga beli kan, berarti dia rugi. Nah, cari kerugiannya itu ini aja 160 juta dikurangi 140 juta itu. Kurangi 140 juta. Berarti sebesar 20 juta. Oke. Tentukan persentase kerugiannya. Nah, cara nyari persentase kerugiannya kemarin PR ya, berarti R per harga beli kali 100%. Nah, di sini coba. Berarti persentase kerugiannya sama dengan ruginya, berarti 20 juta per harga belinya 160 juta kali 100%. Ini aku coret nolnya 5, kok 5 7 ya, 7 bagi 2 1 bagi 2 8, 100 dibagi 8, berarti 100 dibagi 8 itu 12,5%. Nah, berarti penjual tersebut mendapatkan kerugian sebesar 12,5%. Oke, contoh soal keempat. Seorang pedagang bakso mengeluarkan modal sebesar 1 juta untuk menjalankan usahanya. Dia mematok harga baksonya 11.000. Jika ia merencanakan ingin mendapatkan keuntungan minimal 200.000 dari usaha baksonya tersebut, berapa porsikah minimal yang harus dibuat? Nah, berarti di sini kan dia pengen untungnya, oke, kita tulis dulu aja. Diketahui yang pertama modalnya 1 juta. Oke, terus harga per porsinya itu 11.000. Terus dia ingin mendapatkan keuntungan atau U aja ya, saya simbolkan U 200.000. Yang ditanyakan banyak porsi minimalnya. Oke, berarti dari sini kita bisa menentukan jumlah minimal pendapatannya. Nah, berarti di sini pendapatannya itu dibuat dari 1 juta ditambah 200.000. Berarti 1.200.000. Oke, tadi dia ingin menjualnya 11.000. Berarti banyak porsi ya. Banyak porsinya berarti pendapatannya itu dibagi dengan 11.000, berarti 1.200.000 dibagi dengan 11.000. Saya coret. Nah, kita tinggal hitung. Berarti sekitar
109,0909 dan seterusnya. Nah, berarti kalau dia bakso itu kan nilainya nggak mungkin pecah ya, berarti ini harus dibulatkan ke atas. Jadi dia adalah 110 porsi. Nah, berarti banyaknya porsi minimal yang harus dibuat agar dia mendapatkan keuntungan sebesar 200.000. Jumlah porsinya yang terjual 110 porsi. Oke, untuk soal nomor 5, sebuah toko baju kadang menuliskan diskon 50% plus 10% dengan tulisan angka 10%-nya lebih kecil daripada angka 50%. Jelaskan makna penulisan diskon tersebut. Nah, kalian pasti sudah sering lihat ya soal kayak diskon-diskon ini kalau kalian pergi ke swalayan atau ke mall atau ke suatu toko butik. Nah, nanti kadang akan ada diskon seperti ini modelnya. Jadi 50 plus 10%. Ini bukan artinya 60% loh ya. Jadi artinya di sini 50% itu 50% dari harga awal. Nah, setelah dipotong dari harga awalnya 50%, terus selanjutnya harga tadi dipotong lagi 10%-nya. Berarti ini potongan setelah diskon 50%. Nah, makanya di sini 10%-nya dia ditulis lebih kecil daripada 50% karena 10%-nya itu dari harga yang sudah dipotong dari 50% tadi. Nah, mungkin biar kalian lebih paham, misalkan di sini ada baju. Oke. Di sini ada baju, misalkan harganya bajunya ini 100.000. Lalu ada pengumuman bahwa akan dikasih diskon sebesar 40% plus 10%. Nah, kayak gini. Berarti untuk diskon yang pertama, diskon 40%, berarti 40 per 100 kali 100.000. Berapa ini? Nah, berarti dia 40.000 ya. Oke. Jadi harga baju yang harus dibayarkan berarti kan 100.000 dikurangi potongannya. 100.000 kurangi 40.000. Berarti dia harus membayar 60.000. Nah, karena tadi ada diskon plus 10%. Nah, 10%-nya itu dihitung dari ini 60.000-nya. Berarti 10 per 100 dikali 60.000. Berarti besar 6.000 potongannya. Berarti harga yang harus dibayar. Berarti 60.000 kurangi 6.000. Berarti dia sebesar 54.000.
Oke, demikian beberapa contoh soal aplikasi aritmetika dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.